Assalamualaikum sahabat beriman. Pada kesempatan kali ini, Tirai Islam akan menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul, mulai dari pengertian, keutamaan, dan sampai ke penjelasan Rasul Ulul Azmi. Perbedaan Nabi dan Rasul sudah dijelaskan secara rinci oleh para ulama Muslim. Umat Muslim wajib hukumnya meyakini keberadaan Nabi dan Rasul meskipun belum pernah bertemu sekalipun. Nabi dan Rasul jelas memiliki perbedaan yang perlu dipahami oleh umat Muslim supaya tidak salah kaprah dalam mengartikannya. Namun, Nabi dan Rasul dikatakan oleh para ulama sebagai manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui perbedaan Nabi dan Rasul, maka umat Islam bisa meneladani perilaku dan ucapan Nabi dan Rasul di kehidupan sehari-hari, sebab Nabi dan Rasul merupakan suri tauladan umat Islam sepanjang waktu. Untuk mengetahui dan memahami secara lebih jelas tentang perbedaan Nabi dan Rasul, kali ini Tirai Islam akan mengulas pengertian, perbedaan dan keutamaan Nabi dan Rasul secara gamblang dilansir dari berbagai sumber. Pengertian Nabi dan Rasul. Sebelum melangkah ke pembahasan tentang perbedaan Nabi dan Rasul, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu pengertian Nabi dan Rasul. Pengertian Nabi dan Rasul telah dijelaskan keberadaannya sebagai utusan Allah di dunia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang di dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 52. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang Rasul pun dan tidak pula seorang Nabi, kecuali apabila ia mempunyai sebuah keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nabi merupakan sebuah kata yang berasal dari kata bahasa Arab naba yang artinya dari tempat yang tinggi. Pengertian Nabi adalah seorang manusia dari hamba Allah yang diberikan kepercayaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umat manusia. Sedangkan kata Rasul berasal dari kata bahasa Arab risalah yang artinya penyampaian, sehingga Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Jumlah Nabi dan Rasul, bilangan para Nabi dan Rasul memanglah sangat banyak. Ada pendapat ulama yang menyebutkan jumlah Nabi adalah 124.000 orang sedangkan jumlah Rasul ada 312 orang. Akan tetapi yang sudah diceritakan di dalam kitab suci Al-Quran dengan riwayatnya masing-masing berjumlah 25 orang. Sehingga 25 Nabi dan Rasul itulah yang wajib kita yakini. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang Rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang Rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah. Quran Surat Al-Ghafir ayat 787. Mereka, 25 Nabi dan Rasul, itu adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan antara Nabi dan Rasul, ulama mengatakan Nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah dengan suatu syariat namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, akan tetapi mengamalkannya sendiri tanpa ada keharusan untuk menyampaikan. Sedangkan Rasul adalah seorang yang mendapat wahyu dari Allah dengan suatu syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia dan mengamalkannya. Setiap Rasul sudah pasti seorang Nabi, namun seorang Nabi belum tentu Rasul. Berikut beberapa perbedaan Nabi dan Rasul yang akan kami paparkan secara rinci. Perbedaan Nabi dan Rasul yang pertama, Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Sementara Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Kedua, Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman. Sementara itu Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman. Lalu, perbedaan Nabi dan Rasul yang ketiga, jumlah Nabi sangat banyak, yaitu menurut salah satu pendapat mengatakan sekitar 124.000 orang. Sedangkan jumlah Rasul lebih sedikit,
yaitu menurut salah satu pendapat ada 312 orang. Namun yang wajib diyakini ada 25 rasul yang tercantum di dalam Al-Quran. Keempat, nabi belum tentu rasul. Namun semua rasul sudah pasti seorang nabi. Perbedaan nabi dan rasul yang kelima adalah nabi mendapat wahyu hanya melalui mimpi, sedangkan rasul menerima wahyu melalui mimpi, melalui malaikat, serta dapat melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan malaikat penyampai wahyu. Perbedaan antara nabi dan rasul yang keenam adalah beberapa nabi dibunuh di tangan kaumnya sendiri, sedangkan rasul diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam pembunuhan yang dilancarkan oleh kaumnya. Terakhir, perbedaan nabi dan rasul dilihat dari keteguhan hati di luar batas kewajaran manusia, sebab rasul memiliki ketabahan yang luar biasa, khususnya 5 nabi dan rasul yang tergolong dalam kelompok ulul azmi, yaitu para rasul yang memiliki ketabahan hati yang luar biasa, kesabaran tak terbatas, meski ujian dan cobaan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tetap teguh menyampaikan ajaran kepada umatnya. Keutamaan nabi dan rasul. Rasul memiliki tugas sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia menjadi lebih baik. Mengingat tugas rasul yang sangat berat tersebut, Rasul Allah tentu harus memiliki keutamaan berupa sifat-sifat yang wajib ada pada diri mereka. Sifat-sifat wajib beserta sifat mustahil bagi Rasul adalah: pertama, Rasul sudah pasti bersifat sidik yang artinya benar atau jujur. Tidak mungkin Rasul memiliki sifat kazib atau suka bohong. Kedua, sifat wajib bagi Rasul adalah amanah artinya dapat dipercaya. Tidak mungkin seorang Rasul bersifat khianat. Ketiga, sifat wajib bagi Rasul selanjutnya adalah tabligh artinya menyampaikan. Tidak mungkin Rasul bersifat kitman atau menyembunyikan ajarannya. Sifat yang keempat adalah fatonah, yang artinya cerdas. Tidak mungkin Rasul bersifat pelupa. Penjelasan Rasul ulul azmi. Dari 25 nabi dan rasul, terdapat 5 di antara mereka memiliki ketabahan yang luar biasa sehingga disebut sebagai Rasul ulul azmi. 5 Rasul ulul azmi yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah putra Nabi Idris. Sepeninggal Nabi Idris, kaumnya banyak yang melakukan penyimpangan dan kembali menyembah berhala, sehingga Nabi Nuh harus mengatasi kaumnya yang menyimpang tersebut dengan sabar dan telaten. Diceritakan bahwa Allah akan mengirimkan bencana besar kepada kaum Nabi Nuh. Bencana tersebut berupa banjir bandang yang akan menenggelamkan seluruh kaumnya. Maka dari itu, Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat sebuah kapal yang besar untuk menyelamatkan kaumnya. Namun, pembuatan kapal dan peringatan akan adanya bencana tersebut justru membuat Nabi Nuh diejek, dihina, dan ajakannya ditolak mentah-mentah oleh kaumnya, termasuk putranya sendiri bernama Kanan. Alhasil, Nabi Nuh hanya bisa menyelamatkan kaumnya yang masih beriman serta binatang-binatang dari bencana banjir bandang. Kisah Nabi Nuh tersebut diabadikan dalam firman Tuhan surat Al-Ankabut ayat 14. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun, maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Rasul ulul azmi yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau tinggal ketika masa kekuasaan Raja Namrud yang sombong dan mengaku sebagai Tuhan. Suatu ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala di kota. Mengetahui aksi Nabi Ibrahim tersebut, Raja Namrud murka dan membakarnya hidup-hidup, namun kobaran api yang dahsyat itu sama sekali tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim. Kemudian Rasul ulul azmi yang ketiga adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa lahir saat masa kekuasaan Raja Fir'aun. Saat itu Raja Fir'aun memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru dilahirkan karena ditakutkan akan menghancurkan kepemimpinannya. Saat itulah Nabi Musa dilahirkan. Ibundanya, Yukabat, mendapatkan mimpi untuk menghayutkan bayi laki-lakinya di Sungai Nil. Lantas bayi tersebut ditemukan oleh istri Raja Fir'aun, Asyiyah. Ia memohon kepada Raja Fir'aun supaya diperbolehkan merawat bayi tersebut dan mengangkatnya sebagai putranya. Saat menginjak dewasa, Nabi Musa mulai menunjukkan pemberontakan terhadap kesewenangan Raja Fir'aun yang kejam. Kisah paling fenomenal, saat dikejar bala tentara Raja Fir'aun,
Nabi Musa memukul tongkatnya di sungai Nil sehingga membelah sungai menjadi jalan raya untuk menyeberangi sungai yang dalam itu. Namun saat Nabi Musa sudah tiba di daratan, ia memukulkan kembali tongkatnya dan bersatulah sungai yang membelah tadi hingga menenggelamkan bala tentara Fir'aun yang masih berada di tengah sungai Nil. Rasul Ulul Azmi yang keempat adalah Nabi Isa, alaihi salam. Nabi Isa adalah putra Maryam. Melalui perantara malaikat Jibril, Nabi Isa menerima wahyu berupa kitab suci Injil untuk menyampaikan ajaran sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Nabi Isa bisa meniupkan roh kepada burung dari tanah liat, menyembuhkan penyakit parah, serta membuat orang buta kembali melihat. Dan Rasul Ulul Azmi yang kelima adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul penutup para nabi dan menerima wahyu berupa kitab suci Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai pedoman bagi umat Islam di seluruh dunia sepanjang waktu. Itulah perbedaan Nabi dan Rasul, serta pengertian, keutamaan, dan penjelasan Rasul Ulul Azmi yang dapat Tirai Islam paparkan dengan merujuk dari berbagai sumber. Bila ada salah atau kurang silakan sahabat-sahabat koreksi dan tambahkan di kolom komentar. Semoga informasi yang kita bagikan dapat memberi manfaat untuk banyak orang. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video Tirai Islam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.